Malam ini terlihat sangat gelap gulita. Tidak ada bulan ataupun bintang yang menghiasi angkasa. Kumpulan awan mendung sesekali terbelah oleh kilatan petir. Hembusan angin menyeruak, disertai gerimis rintik-rintik. Aku buru-buru berlari mencari tempat berteduh. Sekujur tubuh merinding, melihat deretan pepohonan di pinggir jalan meliak-liuk tertiup angin yang sedikit kencang, menggugurkan daun-daun. Sial! Harus berada dalam bahaya hanya untuk memenuhi kepentingan seseorang. Seseorang yang bahkan tidak peduli dengan dirinya. Seorang pria yang kepalanya ditutupi oleh tudung jaket berlari menuju ke arahku. Aku sedikit menggeser posisi ketika dia sudah sampai di sebelahku. Jantungku berdebar-debar kencang, mengingat bahwa kami di sini hanya berdua. Takut pria asing ini melakukan hal yang macam-macam. Sementara hujan semakin deras mengguyur ibu kota. Jalanan aspal tampak basah berkilauan, air di selokan mulai mengalir deras, disertai kilatan petir yang menyambar-nyambar. Aku merapatkan pelukan pada tubuhku yang mulai menggigil kedinginan. Percikan hujan yang tertiup angin membuat bajuku sedikit basah. Diam-diam melirik ke arah pria di sebelahku yang terdiam. Wajahnya tidak terlihat, karena tertutupi tudung jaket hitam. Mirip seperti malaikat pencabut nyawa yang digambarkan oleh film-film cartoon di televisi. Srek! Terdengar suara resleting jaket yang dibuka. Aku langsung terlonjak kaget setelah pria itu melepas jaket. Pak Erwin, ucapku sambil mengerjap-merjapkan mata. Pria tampan yang rambutnya sedikit berantakan itu tersenyum tipis, hingga kedua matanya menyipit. Ketakutan dan kengerian yang sedari tadi mencengkram langsung musnah, terganti dengan binar-binar kesyahduan di tengah hujan lebat. Terjebak berdua dengan pria tampan di tengah hujan adalah sebuah hal yang menyenangkan, bukan? Aku menunduk sambil menahan senyum, menyembunyikan semburat merah yang mungkin sudah muncul di kedua pipi. Bapak kok kayak hantu sih? Muncul di mana-mana. Pak Erwin terkekeh. Aku selalu berada di dekatmu. Bapak bisa ngilang ya? Tanyaku pura-pura kesal. Hahaha. Malah ketawa. Aku mendengkus. Lucu aja. Siapa yang lucu? Tanyaku. Saya dong. Kok lucu banget? Jawab Pak Erwin dengan suara bassnya. Lah, muji diri sendiri? Iya. Kok bisa ya saya dari tadi ngikutin kamu terus? Aku bergidik-gidik sebal. Iya nggak terhormat banget. Masak orang nomor 1 di perusahaan Wijaya Group nguntitin bawahannya. Pak Erwin terbahak sambil mengacak-acak rambutku. Kamu lucu soalnya. Udah tahu, jawabku. Tapi saya juga lucu, karena mau-maunya ngikutin kamu. Pria itu kembali menatap ke depan, melihat hujan. Berarti kita berdua sama-sama lucu ya, Pak? Aku melirik ke arahnya. Mungkin, jawabnya. Cie, godaku. Cie, apanya? Jodoh. Aku nyengir kuda. Pak Erwin terbahak sambil mentoyor dahiku. Aku langsung merengut. Jangan sambil mukul, elah. Ngomong-ngomong kenapa kamu malam-malam keluar? Aku memperlihatkan sebungkus rokok yang kugenggam. Disuruh kakak ponakan beli rokok. Nyebelin banget gak sih, Pak? Kenapa pipi kamu tambah lebam? Tanya pria berhidung mancung itu. Aku terdiam. Apakah keluargamu sering melakukan kekerasan? Tanyanya dengan sorot curiga. Aku menggeleng. Jujur saja.
Kapan-kapan aku ceritakan, Pak. Ada sedikit jeda pada ucapanku. Kalau kita udah nikah, hehe. Pak Erwin tersenyum tipis. Hatiku langsung mencelus melihatnya. Ya, jawabnya dengan suara serak. Aku langsung terbelalak. Kemudian menoleh ke arah Pak Erwin dengan tatapan tak percaya. Nanti saya nikahin kamu, kalau saya lagi gabut. Sial! Pak Erwin terkekeh. Menyampirkan jaketnya ke kedua bahuku kemudian berlari menembus lebatnya hujan. Aku menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Dia beneran bosku apa cuma setan sih? Setelah beberapa detik kemudian, aku tersenyum. Mencium aroma khas dari jaket yang diberikan Pak Erwin. Wangi. Pagi-pagi saat akan berangkat kerja, Rustam, pria pengangguran yang sedang asyik menghisap rokok di depan teras tiba-tiba menghentikan langkahku. Kenapa? Tanyaku sedikit kesal. Mau berangkat kerja? Iyalah, emangnya situ. Ngakunya anggota DPR tapi masih numpang, ucapku sewot. Kak Rustam menghela napas kasar. Aku ingin membantumu. Membantu apa? Merebut semua hartamu dari papa mertuaku. Aku menatap pria berumur 35 tahun itu dengan alis yang menukik. Kamu sekarang sudah cukup dewasa untuk meminta hakmu, jelas Kak Rustam dengan wajah prihatin. Harta dari mendiang orang tuamu melimpah ruah, tidak sepantasnya kamu bekerja sebagai babu di perusahaan orang. Pria yang rahangnya ditumbuhi bulu-bulu tipis itu mengelus-ngelus bahuku. Keluarga mertuaku memang sudah tak tahu diri dengan menguasai kekayaanmu. Dulu kamu masih bocah kecil yang tidak tahu apa-apa. Sekarang kamu sudah dewasa, dan seharusnya kamu sudah paham dengan semuanya. Aku sudah paham, tapi tidak tahu harus minta bantuan ke siapa. Aku masih belum mengerti bagaimana mengusut kasus ini. Tidak ada yang peduli padaku sejak kecil. Sudut bibir Kak Rustam tersenyum miris. Kau butuh bantuan orang dewasa. Anda sama liciknya dengan mereka, desisku kesal. Hanya karena aku suka nyuruh-nyuruh? Aku terdiam. Zahra, sebagai mantan pejabat aku sangat mengayomi orang-orang lemah. Haha, aku tertawa. Lalu kenapa sekarang kamu lengser dari jabatan, jatuh miskin, sampai numpang di rumahku? Ekspresi Kak Rustam berubah kesal. Kau memang keras kepala, pantas saja tidak ada yang peduli padamu. Aku tidak pernah mendapat keadilan sejak kecil Tuan, bagaimana mungkin aku menghormatimu? Aku akan membantumu. Rustam melotot kesal. Kehilangan kesabaran. Akan aku carikan kamu pengacara yang handal. Lalu, kita usut kasus mereka ke pengadilan. Lalu, setelah semuanya selesai, dan semua harta ini kembali ke tanganku, bagaimana dengan nasibmu dan Kak Sari istrimu? Itu terserahmu. Aku akan mengusir kalian juga dari sini. Ya, itu hakmu. Hatiku melunak mendengar jawaban Kak Rustam. Awalnya aku hanya ingin memastikan setulus apa dia ingin membantuku. Terlihat dari jawabannya, sepertinya dia tidak ingin mengharapkan upah sama sekali. Oke, bantu aku. Aku tidak akan menelantarkan kalian. Aku masih punya hati nurani. Bibir Kak Rustam tertarik sedikit. Aku tidak butuh belas kasihan darimu, Zahra. Aku mengerutkan dahi. Aku akan membantumu sampai kamu berhasil merebut hartamu, dan menendang mereka keluar dari rumah ini. Tapi, aku punya satu syarat. Syarat? Ya, bantu aku untuk membunuh bosmu, Erwin Zamzami.
Aku langsung terbelalak. Apa urusannya dengan dia? Nanti kau akan tahu sendiri seberapa jahatnya dia. Kenapa Kak Rustam ingin membunuh Pak Erwin? Bab 7, Gamis Pemberian CEO. Aku mengepel lantai sambil merenung, memikirkan tawaran Kak Rustam. Aku memang sangat-sangat membutuhkan bantuan untuk mengambil kembali semua harta warisanku. Sayang, persyaratan yang Rustam berikan sangat mustahil untuk dilakukan. Semua hartaku akan kembali, tapi aku harus mendekam di penjara karena sudah membunuh Bos Erwin. Lah, sama aja bohong, dong. Lagian, apa salah Pak Erwin sehingga aku harus membunuhnya? Apakah bosku itu benar-benar jahat sehingga Rustam menyuruh aku membunuhnya? Sungguh menambah beban pikiranku saja. Aku terlonjak kaget saat ada orang yang menepuk bahuku. Wajah tampan Pak Erwin yang pertama kali aku lihat setelah menoleh ke belakang. Pria itu tersenyum tipis. Boleh minta tolong temani saya keluar sebentar? Tanyanya dengan suara berat yang khas. Aku masih terdiam, mencerna ucapan pria bertusido hitam itu. Aku tunggu di mobil. Pak Erwin berlalu pergi karena tak sabar menunggu jawaban. Aku masih melongo tidak percaya. Dengan ragu-ragu menyisihkan alat pel-pelan, kemudian melenggang pergi menyusul Bos Erwin. Kulihat pria tampan itu bersender pada pintu mobil dengan santai. Kaca mata hitamnya sedikit mengkilat tersorot sinar matahari. Bak Tuan Putri, Pak Erwin membukakan pintu untukku. Romantis sekali. Aku terdiam kikuk. Ayo, Tuan Putri, ujarnya. Kulirik wajahnya yang rupawan. Dari jarak yang sangat dekat. Hidung mancung dan rahang tegasnya menghipnotisku beberapa saat. Langsung terbangun dari lamunan saat dia berdehem. Akhirnya aku masuk ke dalam, dengan jantung berdebar-debar. Pria itu berjalan mengitari mobil lalu duduk di sebelahku. Di kursi kemudi. Memasang sabuk pengaman, lalu menginjak pedal gas perlahan. Mobil melenggang pergi dari parkiran kantor. Kita mau kemana, Pak? Meeting sebentar, jawabnya singkat, masih fokus mengemudi mobil. Kacamata hitamnya benar-benar membuatku meleleh. Kok ngajak saya? Tanyaku bingung. Bibir sensualnya tersenyum tipis. Karena kamu cantik. Apaan sih, Pak? Aku tersipu malu. Nanti klien Bapak kalau nanya gimana? Aku kan cuma makai seragam office girl. Gak etis banget Bapak ngajak office girl ke tempat rapat. Harusnya ngajak sekretaris aja. Sud. Aku terdiam saat pria tampan itu menaruh telunjuknya di depan bibir. Jangan ngoceh, nanti aku cium. Suara beratnya benar-benar membuatku melayang ke angkasa. Dret. 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 Ponsel Pak Erwin yang berada di dashboard mobil berdering. Pria itu langsung meraihnya dengan satu tangan yang memegang kemudi. Halo? Aku hanya terdiam mendengar percakapan Pak Erwin dengan seseorang di seberang telepon. Samar-samar terdengar kalimat. Mereka sedang berpacaran di taman, Pak. Tut. Pak Erwin mematikan ponselnya, kemudian melajukan mobil mewahnya dengan kecepatan penuh. Mereka sedang berpacaran di taman, tanyaku dalam hati. Mengulangi ucapan pria yang menelpon Pak Erwin. Siapa? Aku jadi bingung. Sebenarnya Pak Erwin mau mengajakku kemana sih? Kalau rapat kenapa orang yang tadi menelpon, menyinggung soal pacar? Pak Erwin mengerem mobilnya secara mendadak.
kemudian berbelok ke dalam mall. "Kita beli baju dulu buat kamu," ucapnya dengan nada serius. Sangat berbeda dengan ciri khasnya yang biasanya santai dan murah senyum. Aku masih terdiam saat bos muda itu membuka pintu. Tanpa disangka-sangka, Pak Erwin menyambar tubuh mungilku ke gendongannya memasuki sebuah mall. "Pak, apaan sih? Aku malu," jeritku di atas gendongannya. Pria itu hanya bergeming, melangkah dengan tergesa, hingga menabrak beberapa orang yang hilir mudik di depannya. "Permisi." Pak Erwin membawaku ke stand penjual pakaian, menurunkan tubuh mungilku di depan kasir, lalu berlari menuju deretan busana muslim di ujung sana. Ia menyisir seluruh pakaian yang dipajang. Pandangannya jatuh pada gamis berwarna merah, bermotif bunga-bunga, kemudian menariknya. Bos somplak itu langsung berlari ke kasir menyodorkan baju gamis tersebut. "Ini berapa, Mbak?" tanyanya dengan napas yang sedikit tersengal. 599.000, Pak, ucap Mbak kasir itu ramah. "Bayar pakai debit bisa, kan?" tanyanya terlihat gelisah. Melirik ke arahku sekilas, kemudian mengeluarkan kartu debit di dalam dompet. "Iya, Pak," angguk sang kasir. "Kok Bapak aneh sih?" tanyaku yang hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Pak Erwin menghela napas. "Kita harus buru-buru." "Udah, Pak," sang kasir memberikan kartu debitnya kepada Pak Erwin. Dia kembali menggendong tubuhku setelah meraih bungkusan gamis yang ia beli. "Pak, jangan gendong-gendong terus, kenapa sih? Malu tahu." Aku memukul-mukul bahunya kesal. Tadinya mau mukul kepalanya, tapi karena sadar dia bosku akhirnya nggak jadi. Lagi pula kasihan wajahnya yang tampan kalau aku pukul, harusnya dicium. "Ya." Pak Erwin membawaku ke arah ruang ganti. "Cepat ganti." Aku menerima baju yang dilemparkan Pak Erwin. Menatap potongan kain itu, ragu. "Emang harus ya, pakai baju muslimah kayak gini?" tanyaku sambil tersenyum masam. "Biar anggun." "Tapi aku nggak pernah pakai gamis, Pak." "Ayolah cepat, waktu kita menipis." Pak Erwin melirik jam tangannya, kemudian mendorongku masuk ke dalam ruangan. Di dalam, aku masih terdiam sambil menatap pantulan diri di depan cermin. Rasanya aneh saja, seorang Zahra Amelia harus memakai pakaian longgar, dengan kerudung yang kebesaran. Aku terhenyak saat Pak Erwin menggedor pintu. "Zahra, cepetan." Iya, ih." Aku terpaksa memakai gamis tersebut dengan kesal. Setelah menanggalkan pakaian dinasku dengan susah payah. Kemudian kerudung. Lagi, keraguan kembali menyergap. Seorang Zahra Amelia harus memakai kerudung? Pak Erwin kembali menggedor-gedor pintu. "Kalau lama, aku yang pakaikan nih." Akhirnya aku menyampirkan kerudung itu ke atas kepala. Mengaitkan bros di bawah dagu dan selesai. Cantik juga." "Zahra, saya masuk nih," teriak Pak Erwin dari luar. Dasar, bawel juga ternyata itu bos somplak. Aku keluar dari ruang ganti sambil menenteng seragamku di dalam plastik. Pak Erwin tampak membeku beberapa detik. Melepas kacamata hitamnya dengan wajah terperangah. Seolah tersihir dengan kecantikanku. Cantik, 100% asli tanpa boraks dan formalin. Bibir mungilku mengerucut. "Beneran, Pak?" tanyaku memastikan. Pak Erwin langsung terbangun dari lamunan, kemudian melemparkan seulas senyum. "Boleh aku cium kamu?" Aku meringis. Pipiku memanas seperti kepiting rebus.
Wajah tampan Pak Erwin mendekat, bibirnya sudah siap menyosor pipiku. Plak! Nanti aja kalau udah halal. Pria itu menarik tanganku untuk segera keluar dari mall. Asem. Bersambung.